Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan materi tentang konstitusi yang berlaku di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok satu yaitu Anugrah Muhammad Pasca, Hidun Putri Medina, Muhammad Farhan, dan Muhammad Raihan Nur Hafiz. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Raihan Nur Hafiz. Baiklah, saya M. Raihan Rapis akan menjelaskan pengertian dan konsep konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah hukum yang dijadikan dasar oleh suatu negara, terutama dimulai dari pendirian negara tersebut. Konstitusi bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Adapun konsep konstitusi yaitu konstitusi sebagai hukum dasar dan tertulis yang berlaku dalam suatu negara dasar pendirian negara tersebut, serta dipergunakan lebih lanjut sebagai dasar pembentukan dari undang-undang maupun hukum dan peraturan lain yang berlaku di wilayah negara tersebut dan sifatnya mengikat warga negara. Secara sederhana, konstitusi mengemukakan antara lain: 1. Bagaimana para pemimpin negara dipilih dan berapa lama mereka akan bertugas. Yang kedua, bagaimana undang-undang baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum. Yang ketiga, seperti apa orang yang diizinkan untuk memilih. Dan yang terakhir adalah hak-hak apa yang akan dijamin, bagaimana konstitusi dapat diubah, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur konstitusi negara, yaitu antara lain konstitusi negara yaitu sebagai perwujudan kontak sosial. Maknanya yaitu suatu kesepakatan yang telah dirundingkan dan dibuat antara pemerintah negara dan warga negaranya. Konstitusi negara yaitu sebagai jaminan hak asasi manusia. Maknanya adalah ketentuan yang telah dibuat dan disepakati dan di dalamnya berisikan tentang hak warga negara dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban lembaga-lembaga pemerintahannya. Konstitusi negara, unsurnya yang terakhir yaitu sebagai forma regimens. Maknanya adalah konstitusi sebagai struktur pembangunan suatu pemerintah. Baiklah, fungsi konstitusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan atau yang biasa disebut dengan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara atau a birth certificate of new state. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Adapun fungsi ketiga ialah konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Sedangkan fungsi terakhir dari konstitusi ialah konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Berikut merupakan potret konstitusi pertama di Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anugrah. Bentuk-bentuk konstitusi di Indonesia. Pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang umumnya dipahami oleh orang. Konstitusi ini identik dengan UUD 1945. Undang-undang dasar ini berbeda antara negara satu dengan lain karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi wilayah negara, dan tujuan pembangunan. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis termasuk bagian dari konstitusi. Tidak seperti namanya, terkadang contoh dari konstitusi ini tetap tertulis, namun penggunaannya tidak mengikat dan resmi, seperti konstitusi tertulis. Perbedaan keduanya yaitu konstitusi tertulis mempunyai kepastian hukum yang jelas sebagai sumber dari segala hukum. Konstitusi tidak tertulis disusun atau tidak adalah sebuah kebiasaan negara.
Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.